Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi Permata dari semester 6 Teknologi Benih 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS praktek saya, yaitu tentang pembibitan tanaman hias dan tanaman buah. Di sini adalah lanjutan video dari video sebelumnya. Di sini ada 6 materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah analisa risiko usaha, yang kedua adalah Google My Business, yang ketiga itu adalah perencanaan pemasaran, yang keempat e-business, yang kelima rencana bisnis, dan keenam adalah strategi bisnis. Materi yang pertama adalah analisa risiko usaha. Oke, yang pertama adalah tanaman layu dan mati. Risiko utama dalam berbisnis tanaman hias ini adalah kematian pada tanaman. Kematian pada tanaman ini umumnya disebabkan oleh serangan hama dan penyakit. Untuk itu, sebelum memulai bisnis ini, sebaiknya kita paham akan jenis-jenis penyakit yang akan menyerang pada tanaman hias tersebut. Selain hama dan penyakit, penyebab yang lain adalah keteledoran pemilik dalam melakukan perawatan, yaitu seperti overdosis dalam pemberian pupuk, atau mungkin salah dalam pemberian media tanam. Nah, untuk itu, untuk menanggulangi hal-hal tersebut, Besti Farm berusaha memperhatikan dan merawat tanaman hias agar tanaman tetap sehat dan segar. Kemudian yang kedua adalah tanaman dicuri. Nah, risiko ini sebenarnya bisa terjadi kepada semua usaha yang berbentuk barang. Nah, namun dalam berbisnis tanaman hias ini, kerugian akibat pencurian tanaman hias ini akan sangat fatal. Apalagi yang dicuri adalah tergolong tanaman yang sangat mahal, maka kerugian itu akan sangat besar. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, Bestri Farm ini berusaha memberikan alat pengaman, yaitu seperti diberikannya teralis besi atau kawat, dan juga dipasang CCTV untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah tanaman tidak laku. Nah, risiko ini sebenarnya tidak begitu besar ya, karena ketika tanaman itu tidak laku, sebenarnya bisa saja di jangka panjang atau di masa yang akan datang, tanaman tersebut akan semakin besar, harganya akan semakin mahal. Yang keempat adalah harga pasaran jatuh. Nah, turunnya harga ini biasanya disebabkan oleh pasokan tanaman yang ada di pasaran itu lebih banyak daripada permintaan, sehingga barang yang dijual pun akan lebih murah. Nah, karena tren tanaman hias ini pun naik turun. Ketika tren ini naik, maka harganya pun akan naik. Tapi ketika tren ini turun, maka harganya pun akan turun. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut, Bestri Farm ini berusaha membaca situasi pasar dan keinginan para masyarakat, sehingga tidak akan terjadi atau akan mencegah hal-hal tersebut. Kemudian yang kelima adalah pelanggan kabur. Nah, biasanya ini terjadi pelanggan yang kurang puas atau kurang cocok dengan toko kami, sehingga pelanggan pun beralih ke toko lain karena mungkin di toko kami kurang memadai atau kurang komplit, atau yang dicari itu kurang sesuai, sehingga pelanggan itu mungkin akan beralih ke toko yang lain. Oleh karena itu, Besti Farm harus mengerti dan memahami perilaku konsumen dan juga cara mengatasinya. Kemudian yang terakhir adalah cuaca tidak menentu. Nah, ini adalah yang paling sulit karena cuaca dan iklim ini sangat sulit diprediksi ya. Nah, oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah Besti Farm melakukan strategi mitigasi, yaitu mencegah dan meminimalisir risiko yang terjadi. Mungkin memasang alat pengatur suhu udara dan agar mengetahui suhu dan kelembapan tersebut, memperbaiki greenhouse, dan yang lain-lain. Kemudian materi yang kedua adalah Google My Business. Pada Google My Business kali ini, saya menggunakan Google Maps, yang mana pelanggan bisa mencari usaha saya ini dengan cara mengetik Besti Farm. Nanti di situ akan muncul beberapa cabang. Nah, untuk yang ada di saya, yaitu ada di Wonosobo. Kemudian materi yang ketiga adalah perencanaan pemasaran. Nah, pada perencanaan pemasaran itu, yang pertama adalah analisis situasi. Nah, di analisis situasi ini pun ada 4 lingkungan, ada 4 materi, yang mana yang pertama adalah lingkungan situasi. Nah, dari lingkungan situasi itu dapat dilihat
tanaman hias ini merupakan tanaman yang dapat ditanam di sekitar pekarangan. Jadi tidak harus di lahan, sehingga akan lebih praktis dan ekonomis, sehingga memiliki peluang bisnis yang baik, sehingga para pelanggan atau para penanam ini tidak harus mempunyai lahan yang luas untuk menanam tanaman hias. Di tempat pekarangan yang kecil pun mereka bisa menanam. Nah, ini adalah salah satu bisnis dengan peluang yang sangat baik. Kemudian yang kedua adalah lingkungan netral. Pada lingkungan netral ini ada 3 poin. Yang pertama adalah lingkungan finansial. Nah, yang mana modal yang dilakukan, modal yang dikeluarkan dalam usaha ini adalah modal sendiri. Walaupun dukungan dari lembaga finansial seperti koperasi dan bank itu banyak ditemukan. Yang kedua adalah lingkungan pemerintah. Nah, pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah yang mana nomor 7 yang menetapkan bahwa barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, salah satunya adalah komoditi tanaman hias. Nah, oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pun cukup tinggi dilihat dari usaha agribisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan media. Nah, ini juga tidak kalah canggih ya, karena banyak sekali media yang dapat dijadikan untuk media promosi dan pemasaran, sehingga pemasaran produk ini pun jangkauannya akan lebih luas dan juga informasinya pun akan lebih cepat. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan perusahaan, yang mana ini adalah menggambarkan bagaimana posisi perusahaan dalam sebuah persaingan. Jadi dalam usaha ini pun ada beberapa persaingan, yang mana ada beberapa usaha yang sama menjual tanaman hias. Nah, di sini kita juga harus bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pengusaha sebelah gitu, sehingga kita juga bisa tetap bersaing dan tetap mendapatkan pelanggan yang tetap. Kemudian yang keempat adalah lingkungan kompetitor, yang mana pesaing ini mulai bermunculan secara tidak langsung dan akan membawa pengaruh terhadap kelancaran kegiatan pemasaran. Perencanaan pemasaran yang kedua adalah target pasar. Nah, target yang saya tuju ini seperti ibu rumah tangga, para pecinta tanaman hias, pemuda karang taruna, dan juga masyarakat umum. Kemudian yang ketiga adalah masalah dan kesempatan. Di sini ada beberapa masalah dan juga beberapa kesempatan. Nah, untuk masalah yang pertama adalah kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, yang mana iklim ini juga tidak bisa menentu. Bisa terjadi beberapa perubahan. Nah, perubahan iklim ini pun dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah infrastruktur, yang mana ada sarana prasarana yang digunakan ini masih sangat sederhana. Dan kemudian ada lahan ini pun masih sangat sempit. Kemudian ada air. Nah, selanjutnya adalah permodalan. Modal yang saya gunakan ini pun masih modal pribadi, modal sendiri. Nah, untuk kesempatannya itu ada mempunyai prospek yang baik di masa mendatang. Nah, usaha ini juga sangat prospek ya, sangat bagus untuk masa yang akan datang. Kemudian melihat perkembangan pembangunan, dilihat dari perkembangan pembangunan ini pun usaha penjualan bibit tanaman hias ini pun sangat bagus. Sehingga ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk menjadi usaha bisnis tanaman hias. Untuk perencanaan pemasaran yang keempat adalah bauran pemasaran atau 4P, yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Nah, untuk produk ini, bibit yang saya jual ini adalah bibit tanaman hias yang berkualitas. Kemudian untuk price-nya, untuk harganya itu berdasarkan keadaan pasar. Ketika harga tanaman hias ini tinggi, saya pun akan menjualnya dengan harga tinggi. Ketika bibit tanaman hias ini dijual dengan harga murah, saya pun akan mengikutinya. Jadi disesuaikan dengan keadaan pasar. Kemudian place atau tempat, yang mana tempat yang saya gunakan ini adalah di Kecamatan Wonosobo. Kemudian untuk promosi yang saya lakukan ini secara offline dan juga online. Offline itu secara mulut ke mulut. Kemudian ketika online itu saya gunakan seperti media sosial, yaitu WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook. Kemudian yang kelima adalah margin dan biaya pemasaran.
Nah, produk tanaman hias yang dijual ini dimulai dari harga 10.000 hingga ratusan ribu. Besti Farm tidak memiliki saluran tata niaga kemanapun dan siapapun. Artinya, Besti Farm juga tidak memiliki biaya bongkar muat, biaya penyusutan, karena sistem yang diterapkan Besti Farm ini adalah sistem COD, atau konsumen datang langsung ke kios Besti Farm, sehingga biaya yang dikeluarkan itu hanyalah biaya transportasi saja. Kemudian yang keenam adalah segmenting, targeting, positioning atau STP. Nah, untuk segmenting yaitu ada beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah geografis. Dilihat dari aspek geografis ini pun Wonosobo, lahan yang ada di Wonosobo ini adalah lahan yang sangat cocok untuk dilakukan budidaya tanaman. Budidaya tanaman khususnya pada tanaman hias. Kemudian pada aspek demografis itu tidak terpengaruh usia, jadi di usia berapapun itu bisa untuk bercocok tanam tanaman hias. Kemudian untuk aspek psikografisnya ini adalah masyarakat menanam tanaman hias ini untuk menghias rumah atau sebagai hiasan rumah agar rumahnya ini bisa lebih asri dan juga lebih segar. Kemudian untuk aspek perilaku, yaitu yang mengoleksinya adalah yang hobi koleksi tanaman hias. Kemudian adalah targeting. Sasaran konsumen khususnya terdapat pada wanita umur 20-28 tahun dan untuk umumnya itu untuk berbagai kalangan usia. Kemudian adalah positioning, yaitu kami melakukan pelayanan yang ramah, melakukan edukasi bagaimana perawatan tanaman yang baik, bagaimana cara menanam tanaman hias itu dengan cara yang baik. Kemudian yang ketujuh adalah strategi pemasaran. Di sini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah penataan tempat yang asri. Yang kedua adalah mengusahakan agar tanaman yang ditawarkan itu lengkap dan juga bermutu, sehingga tidak akan terjadi pelanggan itu akan kabur karena produk yang kami tawarkan itu kurang lengkap, sehingga kita mengusahakan agar tanaman yang ditawarkan itu lengkap dan juga bermutu. Kemudian ada pelayanan yang baik. Kemudian memberikan diskon atau pemotongan harga. Jadi kita akan memberikan diskon ketika membeli 10 tanaman, nanti akan didiskon sesuai dengan harga yang ditentukan. Kemudian memberikan penjelasan kepada konsumen bagaimana cara merawat tanaman hias ini dengan yang baik dan benar. Kemudian ikut serta dalam pameran tanaman hias. Nah, ini juga untuk memperluas jangkauan pemasarannya. Kemudian yang kedelapan adalah taktik pemasaran, yaitu ada beberapa taktik. Yang pertama adalah menjual tanaman hias yang lengkap, yaitu mulai dari tanaman jenis bunga, dedaunan, ataupun tanaman yang berkhasiat. Kemudian taktik yang kedua adalah memberikan pelayanan yang ramah dan memberikan informasi terkait dengan bunga tersebut beserta perawatannya. Kemudian menawarkan bunga lain yang masih sejenis atau tanaman hias yang lain yang masih sejenis. Kemudian menambahkan keunikan produk seperti pengemasan dan penggunaan pot yang cantik, yang bervariasi sehingga bisa menarik perhatian para pelanggan. Kemudian dilakukan promosi lewat marketplace yang relevan. Kemudian materi yang keempat adalah e-business. Nah, pada e-business ini media yang digunakan adalah ada 3 ya, yaitu yang pertama adalah WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Di situ juga sudah tertera biodata kami, Besti Farm. Ada beberapa produk yang kami tawarkan juga. Kemudian yang kelima, materi yang kelima adalah rencana bisnis. Nah, di sini rencana bisnis yang saya gunakan adalah 5W1H. Yaitu ada what, when, who, where, why, dan how. Nah, yang pertama adalah what. Apa yang akan dikerjakan dalam usaha ini? Nah, usaha yang akan saya kerjakan ini adalah usaha pembibitan tanaman hias yang berkualitas. Kemudian when, yaitu kapan kegiatan usaha ini akan dilakukan. Usaha ini dilakukan atau dimulai dari sejak awal semester 6. Kemudian untuk who, siapa saja yang akan terlibat dalam usaha ini. Nah, di sini saya ada berkelompok ya dengan tiga orang, yaitu adalah saya Novita D. Permata. Di sini saya sebagai pembukuan, kemudian ada Kurnia Syakmanika itu sebagai administrasi, kemudian ada Uprayanti Pane yaitu sebagai admin di media sosial. Kemudian where, di mana usaha tersebut akan dijalankan. Nah, di sini
kami dari masing-masing mahasiswa menjalankan usaha di tempat masing-masing. Nah, khususnya untuk saya ini berada di Wonosobo. Kemudian why? Mengapa usaha tersebut harus dijalankan? Nah, karena usaha ini sangat menjanjikan, sangat prospek untuk masa yang akan datang. Kemudian how? Bagaimana cara mengerjakan usaha itu? Nah, usaha ini dimulai dari yang kecil karena usaha ini saya masih kecil, sehingga saya ini masih menjadi reseller. Saya mengambil dari CV Mitra Tani, kemudian saya jualkan lagi kepada konsumen yang akan membelinya. Kemudian materi yang keenam atau yang terakhir adalah strategi bisnis. Strategi bisnis yang dilakukan ini ada beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang produksi. Di bidang produksi ini yang dilakukan yang pertama adalah melakukan riset perilaku konsumen. Di sini dilakukan agar kami mengetahui apa sih keinginan konsumen tersebut. Kemudian adalah modifikasi produk. Jadi produk yang kita jual ini bervariasi. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas bibit tanaman hias yang diproduksi. Kemudian melakukan pembagian kerja antar anggota kelompok. Nah, tadi juga sudah dijelaskan beberapa pembagian kerja dari anggota kelompok kami. Kemudian yang kedua adalah bidang pemasaran. Di sini yang pertama dilakukan adalah identifikasi potensi wilayah. Kemudian mengikuti tren masyarakat khususnya di perkotaan, sehingga kita tidak kehilangan tren. Kemudian mengoptimalkan teknologi digital atau promosi melalui sosial media. Karena sekarang, pada zaman sekarang ini, pemasaran atau penjualan pun lebih banyak dilakukan menggunakan media sosial. Kemudian menyesuaikan paket penawaran terhadap keinginan pelanggan. Yang kelima, kami juga melakukan melakukan mitra dengan penangkar bibit di CV Mitra Tani. Kemudian selanjutnya adalah bidang SDM, yaitu kami melakukan pelatihan tenaga kerja, melakukan BIMTEK. Kemudian memberikan penyuluhan terhadap petani maupun masyarakat sekitar mengenai bibit tanaman hias. Kemudian merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Nah, di bidang keuangan, yaitu kami meminjamkan modal usaha di bank maupun koperasi. Kemudian adalah mencari investor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan ataupun membaca materi saya ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.